Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kami yang akan mengajak Anda ke tempat-tempat indah dan mengagumkan. Kali ini saya sedang berada di depan Curug Sawer. Curug Sawer adalah salah satu objek wisata yang berada di area Taman Wisata Situ Gunung Suspension Bridge Sukabumi. Ya, kali ini kita akan berkunjung ke Suspension Bridge Situ Gunung Sukabumi, di mana di dalamnya terdapat ragam objek wisata seperti suspension bridge, glamping area, danau situ gunung, trekking lembah purba, dan pastinya Curug Sawer. Karena keterbatasan waktu kami, di video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang lokasi, tiketing, shuttle menuju suspension bridge-nya, dan trekking tipis ke Curug Sawer ya. Mungkin next time, jika waktunya memungkinkan, kami akan mengunjungi objek lainnya seperti trekking lembah purba, mengunjungi danau situ gunung, dan lainnya. Selamat menyaksikan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Untuk menuju situ gunung Suspension Bridge Sukabumi, jika kalian memilih menggunakan kendaraan pribadi baik mobil ataupun motor, yang paling gampang adalah searching saja di Google dengan mengetik Suspension Bridge Situ Gunung. Setelah itu tinggal ikuti arahnya. Kalau kita dari arah Jakarta, kita akan diarahkan menuju tol Jagorawi. Dari Jagorawi, kita terus ambil kanan alias ambil arah Ciawi sampai tembus tol Bocimi. Dari tol Bocimi, kita keluar di pintu tol terakhir yaitu tol Cigombong. Dari Cigombong, kita ambil arah Sukabumi. Terus lurus sampai pertigaan Cisaat. Setelah sampai pertigaan Cisaat, belok kiri terus sampai ketemu Taman Wisata Situ Gunung Suspension Bridge. Kalau kalian memilih menggunakan motor dari arah Jabodetabek, pertama kalian harus ambil arah Ciawi dulu. Dari pertigaan Ciawi, ambil ke arah Sukabumi, kemudian terus lurus sampai ketemu pertigaan Cisaat, dan kemudian belok kiri sampai ketemu Situ Gunung Suspension Bridge-nya. Kalau mau naik angkutan umum juga bisa banget ya. Kalian bisa menggunakan kereta api Pangrango yang berangkat dari stasiun Paledang Bogor. Stasiun Paledang Bogor letaknya bersebelahan dengan stasiun Bogor Komuter Line. Jika kalian menggunakan kereta komuter lain dari area Jabodetabek, kalian nggak perlu keluar stasiun Bogor ya untuk naik kereta Pangrango ini. Karena stasiun kereta Bogor Paledang dan stasiun Bogor Komuter Line itu sudah terintegrasi. Jadi kalian bisa naik kereta Pangrango ini langsung dari stasiun Bogor. Kereta Pangrango paling pagi berangkat sekitar 8.20. Untuk menuju situ Gunung Suspension Bridge, kalian butuh beli tiket relasi Bogor Cisaat. Harga tiketnya untuk yang kelas ekonomi 45.000, sedangkan yang kelas eksekutif 80.000 per orang. Setelah turun di stasiun Cisaat, nanti di sana banyak angkot warna merah. Kalau kalian kesulitan mencari angkot warna merah, tinggal tanya warga sekitar ya di mana angkot merah menuju situ gunung. Biayanya dikenakan 10.000 per orang untuk naik angkot merah tersebut. Nanti kalian akan diantar sampai depan gerbang situ gunung Suspension Bridge. Untuk rute pulang, bisa menggunakan angkot yang sama menuju stasiun Cisaat. Kemudian kalian bisa menggunakan kereta sore yang akan melewati stasiun Cisaat sekitar pukul 17.30. Oh iya, untuk tiket keretanya bisa dipesan di aplikasi KAI Akses maupun aplikasi lainnya ya, seperti tiket.com atau Traveloka. Oke, sekarang kita sudah sampai di gerbang Situ Gunung. Situ Gunung berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini merupakan bagian dari area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gede Pangrango sendiri memiliki luas lebih dari 20.000 hektar yang terbentang di 3 wilayah kabupaten, yaitu Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Harga makanan di lokasi ini tidak terlalu mahal ya, kisaran 15.000 sampai 50.000, masih terjangkau lah ya. Nah, inilah penampakan warung makanannya yang ada di gerbang pintu masuknya ya. Mengenai makanan, jangan buru-buru jajan di depan ya, karena kalau kita masuk ke area Suspension Bridge, tiket yang kita bayarkan sudah include dapat snack dan makanan dan minuman juga. Untuk masuk ke situ gunung, kita diharuskan membayar tiket pertama yaitu sebesar 20.000 di gerbang masuk awal.
Dari gerbang ini kita bisa mengakses objek wisata Danau Situgunung dan trekking menuju Curug Sawer. Nah, kalau kita ingin mengunjungi jembatan gantung atau suspension bridge yang terkenal itu, kita diharuskan membayar tiket lagi. Adapun besaran tiketnya tergantung paket yang kita ambil. Nanti akan kita bahas ya. Jadi, kalau kita hanya mau mengunjungi danau atau curug saja, kita bisa langsung trekking atau naik ojek setelah membayar tiket pertama yang 20.000 itu. Tapi, kalau kita mau melihat atau melewati jembatan gantung, kita diharuskan membayar lagi. Harga tiket masuk jembatan gantung mulai 50.000, 75.000, dan 100.000. Harga tiket tersebut bedanya hanya di jalur akses menuju jembatan. Yang kelas 50.000, kita jalan kaki atau trekkingnya lebih jauh. Yang kelas di atasnya, jalurnya lebih pendek. Sedangkan kelas yang 100.000, akan disediakan shuttle atau kendaraan sampai ke lokasi pembagian snack dan makanan. Dari tempat ini menuju jembatan gantung sudah sangat dekat. Jadi, kalau teman-teman mengajak anak atau orang tua, ada baiknya mengambil paket yang harganya 100 ribuan ini. Karena sudah disediakan shuttle dan kendaraan. Nah, kalau kita sudah membeli tiket, kita akan diberikan gelang seperti ini. Tiket ini disebut juga jalur hijau, bisa dilihat dari warna gelangnya hijau. Harganya 100.000. Ini sudah termasuk shuttle bus, welcome drink, jembatan gantung, Curug Sawer, Keranjang Sultan, dan jembatan merah. Oh iya, di luar paket yang sudah termasuk, kalau teman-teman mau dipandu sama guide, bisa juga ada fasilitasnya, cuma dikenakan biaya 100.000. Di dalam juga nanti ada Flying Fox yang katanya terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang lintasan lebih dari 750 meter. Harga tiket Flying Fox-nya 150.000 per orang. Sekarang kita lanjut ya, kita jalan ke shuttle yang akan mengantarkan kita ke jembatan gantung. For your information, selain paket jalur hijau yang harganya 100.000 tadi, ada paket-paket yang lebih murah di bawahnya. Paket tiket di bawah harga 100.000 ada jalur kuning. Disebut jalur kuning karena tiketnya berwarna kuning. Paket ini harganya 75.000. Bedanya dengan yang jalur hijau, di paket ini tidak ada fasilitas shuttle. Pengunjung harus jalan kaki sejauh 2,5 meter. Selain itu, tiket tidak termasuk Keranjang Sultan, tapi tetap dapat welcome drink ya. Nah, sekarang kita sedang diperiksa tiketnya sebelum kita menaiki shuttle. Lanjut lagi tentang paket tiket yang ada. Ada lagi paket termurah yang harganya di bawah 75.000. Warna tiketnya merah, disebut juga jalur merah. Oke, sekarang kita mulai jalan ya. Perjalanan menggunakan shuttle ini hanya sebentar ya. Kira-kira 5-10 menit dengan jarak tempuh kira-kira 1,5 km. Balik lagi ke pembahasan tentang paket tiket yang termurah tadi yang sempat terputus. Paket termurah atau jalur merah harganya 50.000 per orang. Bedanya dengan paket yang di atasnya, untuk jalur termurah ini, jalur trekking menuju jembatan gantung lebih jauh, yaitu sejauh 3,7 km. Paket termurah ini juga belum termasuk Keranjang Sultan. Dan satu perbedaan lainnya, pada saat jalur pulang, aksesnya berbeda dengan paket hijau dan paket kuning. Kalau paket kuning dan hijau melewati jembatan merah, paket yang termurah ini melewati jembatan anggrek yang rutenya lebih menanjak dan melelahkan. Kalau yang bawa anak dan orang tua, tidak disarankan ya mengambil paket yang jalur merah ini. Jembatan gantung atau suspension bridge Situgunung ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, sebagaimana dikutip dari website resminya. Jembatan ini membentang sepanjang 243 meter, lebarnya 1,8 meter, dengan ketinggian 121 meter. Jembatan Situgunung pertama kali dibangun di pertengahan tahun 2017. Proses pembangunan jembatan dilakukan secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung. Meskipun tidak menggunakan alat berat, pembangunan jembatan ini selesai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Lebih tepatnya cuma memakan waktu 4 bulan saja.
Untuk keselamatan dan kenyamanan selama pembangunan, dilakukan pendampingan teknis dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Perjalanan masih terus berlanjut ya. Mobil shuttle ini akan mengantarkan kita ke tempat makan atau pembagian welcome drink. Jadi sebelum kita masuk ke wilayah Jembatan Gantung, kita akan menikmati suguhan welcome drink dulu ya. Oh iya, kami datang kemari saat weekday, jadi suasananya tidak terlalu ramai, meskipun cukup banyak pengunjung yang datang. Ini kita sudah sampai di The Balcony Resto, di mana di sini kita akan disuguhkan welcome drink. Mari kita turun dulu. Di sini udaranya sangat sejuk. Kita akan menikmati berbagai sajian dengan udara yang sejuk ini. Pemandangan dari Balcony Resto ini juga cukup indah ya. Kita sudah bisa menikmatinya sambil duduk-duduk di resto ini. Oke, mari kita tunjukkan pemandangan yang ada di Balcony Resto ini ya. Ini suasana di hari kerja atau weekday saat kami berkunjung. Mungkin kalau suasananya weekend atau hari libur akan lebih padat seluruh mejanya. Nah, bermodal tiket jalur hijau tadi, kita bisa menukarnya dengan snack yang telah disediakan. Di tempat makan, kita akan diberikan singkong rebus dan pisang rebus, bakso mie, dan teh manis panas. Sajian ini gratis ya, tinggal ambil saja. Sajian ini juga cukup lah untuk bekal kita melanjutkan perjalanan melewati Jembatan Gantung dan aneka objek wisata lainnya di dalam. Saatnya kita menghabiskan makanan sebelum kita melanjutkan perjalanan. Setelah dari Balcony Resto, kita akan berjalan menuju pintu pemeriksaan tiket Jembatan Gantung. Di sini kita tinggal scan barcode yang ada di gelang tiket kita. Setelah masuk, kita jalan kaki sedikit menuju Jembatan Gantung. Nah, kalau sudah ketemu tenda seperti itu, artinya kita sudah sampai ya. Kita tinggal menunggu antrian untuk dipersilakan masuk oleh petugas yang ada. Inilah penampakannya. Nah, di belakang tulisan suspension bridge itulah jembatan yang kita akan lewati. Nah, saat masuk di sini kita akan diminta scan barcode kembali. Saat mau melewati Jembatan Gantung, nanti kita akan dipasangkan alat safety. Pastikan kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Nanti di sana ada petugas yang akan memberikan informasi ya. Masing-masing pengunjung akan diberikan tali pengaman. Tali pengaman tersebut akan digunakan jika terjadi gempa atau goncangan besar. Jika gempa terjadi, tali tersebut harus dikaitkan ke kawat besi yang ada supaya kita tetap aman. Oh iya, pada saat jalan menyusuri jembatan, kita akan merasakan sensasi bergoyang, tapi hanya sebentar saja. Pemandangan yang ada saat di atas jembatan ini adalah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan. Inilah lokasi yang sering dipakai orang-orang untuk berfoto dan dipajang di sosial medianya. Kalau kita ke situ gunung, wajib foto di spot ini ya teman-teman. Karena jembatan ini cukup tinggi, kalau kita melihat ke bawah cukup nyes ya. Apalagi yang punya fobia ketinggian, jangan sering-sering lihat ke bawah ya, nanti takutnya pusing. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Setelah melewati Jembatan Gantung, kita akan ketemu pintu ekspedisi Lembah Purba yang ada di kiri. Sedangkan kita yang mengambil jalur reguler, mengambil jalur kanan untuk menuju area glamping dan Curug Sawer. Sedikit saja membahas tentang ekspedisi Lembah Purba. Ekspedisi ini adalah aktivitas trekking yang lebih menantang, melewati jalur hutan yang lebih eksotis. Di ekspedisi Lembah Purba, kita akan menuju Curug Kembar yang jarang dijamah orang. Saking jarang dijamah orang, banyak yang bilang vibes-nya seperti masuk ke kawasan Jurassic Park. Oke, sekarang kita sudah sampai di area glamping. Meja dan bangku yang tadi kita lewati adalah untuk fasilitas sarapan orang yang menginap di glamping area.
Untuk menginap di glamping ini harganya mulai 1,7 juta dengan kapasitas 4 orang sampai harga 2,3 juta dengan kapasitas 6 orang. Harga tersebut sudah termasuk sarapan yang sifatnya prasmanan. Bangunan glampingnya terbuat dari kayu. Oke, kita lanjutkan trekking tipis-tipisnya menuju Curug Sawer ya. Buat yang hobinya trekking di alam terbuka, sudah tidak diragukan lagi, pasti sangat menikmati dengan suguhan alam yang ada. Buat yang belum terbiasa trekking, masih aman sih, karena kebanyakan jalannya datar dan menurun setelah dari jembatan gantung menuju glamping area dan Curug Sawer. Saya sendiri pernah mengajak ibu saya yang berusia 60 tahun melewati jalur ini. Masih aman-aman saja kok, beliau kuat. Karena ini adalah wisata outdoor, jangan lupa membawa perlengkapan hujan, baik payung atau jas hujan. Di sana sih ada yang menjual jas hujan disposable, tapi harganya lumayan mahal, kalau tidak salah satunya 25.000. Padahal kalau kita beli di pasar atau di online cuma harganya 10.000. Jadi ada baiknya kita membawa jas hujan dari rumah atau membeli jas hujan disposable di pasar atau di online supaya harga lebih terjangkau. Disarankan juga menggunakan alas kaki yang proper saat mengunjungi objek wisata ini. Pakailah sepatu skate atau minimal sendal gunung. Jangan memakai sendal jepit atau sendal yang rentan putus atau sendal slop yang tidak nyaman dipakai untuk trekking ya. Nanti akan merepotkan kita sendiri. Oke, kita lanjut dan kita udah mau sampai ya. Nah, kalau udah ketemu warung seperti ini, artinya kita sudah sangat dekat dengan Curug Sawer. Dari sini, nanti akan banyak tukang ojek yang mulai menawarkan jasanya untuk mengantarkan ke pintu keluar. Buat yang tiketnya sudah termasuk dengan Keranjang Sultan, tidak usah naik ojek ya, karena nanti akses kita keluar itu melalui Keranjang Sultan. Nah, inilah dia Curug Sawernya. Mari kita lihat. Curug Sawer ini pada zamannya dikenal sebagai tempat yang angker karena tempat ini menyimpan kisah mistis di dalamnya. Sebelum ramai seperti sekarang, wisata ini dulunya sering digunakan untuk ritual mistis. Konon, pemberian nama Curug Sawer ini bermula dari adanya orang sakti yang tinggal di kaki Gunung Ciremai. Ia kemudian menyelenggarakan upacara saweran di Sungai Cipada untuk mendapatkan keberkahan untuk dirinya dan keturunannya. Ia bertapa di sini bertahun-tahun hingga wafat. Curug Sawer ini air terjunnya sangat deras sekalipun dikunjungi saat tidak hujan. Ini juga spot foto wajib kalau kita berkunjung ke situ Gunung Suspension Bridge. Di depan curug ada balkon yang dibangun agar kita bisa melihat curug dari dekat dengan aman. Kalau dekat-dekat sini, perhatikan bajunya ya. Kalau terlalu dekat bisa basah. Makanya disarankan membawa baju ganti supaya kalau kita sedang di curug ini dari kebasahan, kita masih tetap nyaman. Oke, dari Curug Sawer kita berlanjut ke objek wisata berikutnya yaitu Keranjang Sultan. Karena waktu itu hujan tiba-tiba deras, jadi kita tidak sempat mengambil objek wisata Keranjang Sultan lebih lengkap lagi. Tapi kita akan tetap memberikan informasi yang penting saat kita menaiki Keranjang Sultan ini. Kalau teman-teman mengambil paket jalur hijau dan jalur kuning yang harganya 100.000 dan 75.000, itu sudah termasuk paket Keranjang Sultan ya. Nah, inilah penampakannya. Nanti kita akan antri di sini satu persatu untuk menaiki Keranjang Sultannya. Nah, informasi pentingnya setelah naik Keranjang Sultan ini, bakal banyak ojek yang nawarin untuk ke pintu keluar. Saran saya sih nggak usah naik ojek karena jalannya masih gampang dijangkau. Apalagi setelah ini kita akan melewati jembatan merah. Jadi sekaligus ngerasain jembatan merah. Nanti kalau sudah sampai pintu keluar, kalaupun mau naik ojek, biar satu orang saja yang naik ojek untuk ambil mobil. Karena mobil bisa diarahkan dari parkiran ke pintu keluar nantinya. Ataupun kalau tidak naik ojek bisa kok supir disuruh jalan kaki menuju parkiran, kemudian ambil mobil dan menjemput para penumpang di pintu keluar. Oke, sekian dulu informasi dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.